Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 3, ujian air suci. Yang ceceng swep yen siang siang jen ingkang patewiran tiem pacek wang kopyen jen oh yen silakan duduk, dibuka halaman 4 sampai 7. Coba pas kelilingnya. Mantra welas asih. Namo Sivang Jaintasa Amitava. Namo Sivang Jaintasa Amitava. Namo Sivang Jaintasa Amitava. Solo boye tantaye doye kaseta om solo solo bola solo sapo namo solo boye tantaye doye kaseta om solo bola solo sapo namo yeyena sambawa wajela om yeyena sambawa wajela om yeyena sambawa wajela dibuka halaman 55, 56 dan 61 nanti bagian terakhir 55, 56. Mohon berdiri, kita akan memberi penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar nanti bukunya ditaruh, tangan beranjali di depan dada atau beranjali. 55, 56 dan 61. Amitabha Sante Siang kapang minggutan para pancan
cam mô chân trên sở ta quang trung ba phật vô châu ôi pháp vô xa châu nhị vô chèn sơ sơ ba yên thọ châu sơn chúc linh sen linh thập thế an nam mô si phạn thế la sa thế tha cha tha thế Nam mô A Di Đà Phật. 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 61. Nam mô Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam mô A Sa Cha
chinh thiền ta khe trong bồ sát nam mô chinh thiền ta khe trong bồ sát nam mô chinh thiền ta khe trong bồ sát. Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca dulu bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setia pada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya paramita. 62 Mandarinnya. Sefang san sefo amita ti cho beng to bang ling ba ta wo chong chi wo ching ta que li chan we san yo chue fan yo cho pho san sa sinh yo we xiang yen ton yen pho ren gan yen xuê sơ sen lê trong xế phang trình phân bên ra một chen chen vân trở trình trình tô san cha lệ quang chen phò ló san sa rô hoa tô y chen vô bên phá nô toàn vô liang phang bần sơ sa yen tố quang liền cho yen cha phò tôn sẽ có yo trình vô yen vô châu trình vô trình tô yen trọng sơ sơ phang san sơ ý chế phổ sa mô phổ sa mô cơ phổ rơ phổ mohon berdiri. Marilah kita membimbing arwah dari almarhumah Ibu Sila Santiandoko untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sankwi. Halaman 65, 66, dan 67 bagian atas. Namo Tassa Phật Tăng Yên Trong Sân Thế Chế Ta Thơ Pháp Bồ Sát Chế Nam Mô Tassa Quê Tăng Yên Trong Sân Sơn Đô Chính Giang Trở Quê Lô Hàn Nam Mô Trở Quê Sơn Tăng Yên Trong Sân
68, 69 kita baca bahasa Indonesianya. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa sutra ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan almarhumah. Kita baca bersama-sama, titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semoga jasa dan kebajikan ini memperangkung tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, menolong mereka di 3 alam sengsara. Dan bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicitanya sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di tanah suci surga Sukawati. Dibuka halaman B dan D. Silakan duduk. Tempatkan di alam surga sucinya. Nanti keluarga mengikuti saya membaca bahasa Indonesianya, dan yang lain akan nenfok memuji, memuliakan, mengagungkan nama besar Buddha Amitabha dengan penuh keyakinan dan penghayatan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang.
hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko. Baru saja kita memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, di mana peristiwa yang ketiga yaitu wafatnya Sang Buddha. Di saat wafatnya Sang Buddha, kita diingatkan tentang hukum ketidakkekalan, hukum ketidakabadian, bahwa seseorang yang pernah dilahirkan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan mengalami kematian. Hukum ketidakkekalan, hukum kematian berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, seorang Buddha, juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian. Seorang Nabi pun, ya, itu juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Itulah hukum yang abadi, ketidakkekalan yang berlaku kepada siapapun. Di saat Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun, wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau, oleh para biku. Bisa saya kelompokkan menjadi 2. Kelompok yang pertama begitu mendengar wafatnya Sang Buddha, ini tidak langsung bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, ada yang berguling-guling di tanah, meraung-raung dengan mengatakan, terlalu cepat Sang Buddha wafat, terlalu cepat Sang Buddha pergi. Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha tidak boleh wafat, sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena mereka melakukan perenungan seperti itu, mereka sangat sedih sekali. Secara fisik mereka menderita, secara batin pun karena tidak bisa menerima, mereka menderita sekali. Kemudian kelompok yang kedua, begitu murid-murid Buddha yang kelompok ini mendengar Sang Buddha wafat, mereka merenungkan, sudah sewajarnya dan sudah menjadi kodrat alami, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian tanpa kecuali. Bahkan Sang Buddha, sang telah mencapai penerang pun harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Para biku, murid-murid Sang Buddha yang langsung bisa menerima ini adalah biku-biku yang telah mencapai kesucian. Dia langsung bisa memahami bekerjanya hukum ketidakkekalan. Dia segera menyadari hukum kematian tanpa kecuali akan terkena. Pada kesempatan ini yang berkumpul di sini, saya yakin kalau dikelompokkan termasuk kelompok yang pertama, tidak langsung bisa menerima ketika saudara, ketika orang tua itu wafat atau meninggal, sekalipun meninggalnya didahului oleh sakit yang lama, sekalipun memang sudah usia batas, usia rata-ratanya sudah habis, tidak langsung bisa menerima. Kadang-kadang kita di saat berdoa, ibaratnya itu masih ngenyang terus dengan yang di atas. Ngenyang kalau bisa sampai 100 tahun, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa juga, ya. Tetap akan mengalami kematian. Dikatakan juga dalam kitab suci, saat ini belum ada mantra untuk menghentikan kematian. Ya, seorang raja, seorang pengusaha pun juga harus tunduk pada hukum kematian. Ketika Pangeran Siddhartha mau meninggalkan istana,
dia tidak boleh orang tuanya. Kemudian ya kalau tidak boleh, saya bikin syarat pada ayah Raja Suddhodana ini, selama ayah bisa menghentikan orang-orang dari kematian, saya tidak akan meninggalkan istana. Sang ayah, sang Raja Suddhodana pun juga geleng-geleng kepala, tidak menjadi wewenangnya atau tidak kuasa untuk menahan orang untuk tidak mati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kematian adalah hukum yang pasti kepada siapapun, orang dekat, orang jauh, orang yang kita benci, orang yang kita cintai, pasti akan mengalami kematian. Hari ini kita bersama-sama melalui doa-doa dan mohon bimbingan dari Buddha Amitabha. Sekiranya almarhumah Ibu Sila Santi Handoko saat ini belum segera terlahir di alam bahagia, yakinlah dengan kekuatan pelimpahan jasa akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Lebih-lebih kita bersama-sama tadi telah memuji, mengagungkan dan memohon bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janji beliau yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang, hidup dunia bahagia, sejahtera dan panjang umur kalau mati masuk surga. Sudah menjadi keinginan oleh setiap orang. Semoga apa yang diharapkan keluarga Ibu almarhumah segera menikmati alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan berkat bimbingan dan keyakinan kita akan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Namun di samping keyakinan kepada Buddha Amitabha, tentunya ada faktor yang lain yang jauh lebih penting, yaitu timbunan kebaikan-kebaikan yang kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan ini. Yakinlah kebaikan-kebaikan sekecil apapun tetap akan diperhitungkan, tetap akan menerima pahala kebajikan di alam-alam sana. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga, harapan kita semua dengan doa, dengan pelimpahan jasa ini menjadi kenyataan. Ibu almarhumah segera menikmati alam surgawi dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang mama, seorang ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga akan meninggal. Demikian pula kita sendiri pun juga akan meninggal, tidak luput, tidak lepas dari hukum ketidakkekalan. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang koli terang dan lapang dan keluarga segera bisa merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.